Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bertemu kembali dalam renungan malam dari Majelis Jemaat GKI Sampit. Dan pada hari ini saya Pendeta Dewina Putra Mestiha akan menyampaikan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 12. Dan saya akan membaca ayat 1 sampai 2 dengan judul Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel, dan seterusnya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mengambil tema dari nas ini, kesetiaan berbuah manis. Elia adalah salah satu nabi besar yang berkenan di hadapan Allah. Perkenanan Allah atas Elia karena ia sepenuhnya menyatukan dirinya dengan firman Allah sepanjang hidup dan dalam masa pelayanannya hingga saat terakhir. Dia tetap hidup demi kehormatan Allah, menentang dosa dan penyembahan berhala umat yang murtad, sambil memberikan semangat kepada kaum sisa yang setia dari umat Israel, sehingga akhirnya diceritakan secara dramatis dan dengan penuh kemenangan Elia dihantar ke surga tanpa melalui kematian. Bapak Ibu, siapakah Elisa? Elisa juga adalah seorang nabi. Dan keterpilihan Elisa itu dilakukan oleh Nabi Elia melalui cara yang unik, dan hal itu terjadi dengan cerita saat itu Elisa sedang membajak dengan ke-12 pasang lembu di ladang ayahnya di Abel Mehola. Ketika Elia lalu dari dekatnya, Nabi Elia melemparkan jubahnya ke bahu Elia. Wow. Pada waktu itu jubah merupakan lambang kenabian. Saat jubah dilempar, Elisa mengerti panggilannya, lalu segera meninggalkan lembu-lembunya dan mengikuti Elia. Sejak itulah dikatakan Elisa diurapi menjadi murid dan nabi oleh Elia. Bapak Ibu, Elisa seorang murid dan nabi yang sangat setia. Kemanapun Nabi Elia pergi, Elisa terus mengikuti layaknya seorang abdi yang mengabdikan seluruh hidupnya kepada gurunya. Kesetiaannya sangat kokoh. Ini terbukti beberapa kali Nabi Elia mengingatkannya supaya tidak lagi mengikutinya secara konsisten. Tetapi Elisa berucap, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Itu dalam ayat 2, ayat 4 dan 6. Bapak Ibu saudara-saudaraku, dan ketika serombongan nabi kurang lebih 50 orang dikatakan dalam ayat 7 juga mengingatkannya supaya tidak mengikuti gurunya, karena akan terangkat ke surga, ia akan berpisah daripadamu. Tapi Elisa pun tegas menjawab, "Aku juga tahu, diamlah." Itu yang dikatakannya dalam ayat 5. Sungguh Elisa memiliki pendirian, tekad dan sikap hati yang kokoh dan tak tergoyahkan. Ia mantap dalam bersikap, sehingga sangatlah tepat ketika pilihan kepadanya menjadi nabi sekaligus pemimpin nabi yang lainnya. Bahkan akan menjadi pemimpin umat atau bangsa Israel kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kesetiaan Elisa dalam mengikuti Nabi Elia sungguh berbuah manis. Ia diperkenankan untuk menyampaikan permintaannya kepada Elia dalam ayat 9-10, dan dengan cerdas Elisa pun meminta 2 bagian dari ruh Elia. Apa maksudnya? Istilah 2 bagian roh, bukan 2 kali kuasa rohani Elia diserahkan kepada Elisa, melainkan satu gambaran kepada hubungan ayah dan anak, di mana putra sulung menerima 2 kali warisan dari putra-putri lainnya. Dan itu Bapak Ibu dapat baca Ulangan 21 ayat 17 tentang hak kesulungan. Permintaan Elisa ini adalah permintaan terhadap ayah rohaninya, yaitu Elia, untuk memberikan kadar ruh kenabian yang lebih besar kepadanya, supaya ia dapat melanjutkan pelayanan Nabi Elia dan Allah.
mengabulkan permohonan Elisa, karena ia mengetahui bahwa nabi muda itu bersedia untuk tetap setia kepadanya, tetap setia melanjutkan pelayanan misi Allah yang menyelamatkan di tengah-tengah kemurtatan rohani, moral, dan doktrin di sekitar mereka. Kesetiaan Elisa membawa dia pun melihat karya dan pekerjaan Tuhan yang penuh kuasa mengangkat orang yang setia kepadanya dalam kemuliaan melalui peristiwa terangkatnya Nabi Elia ke surga dalam ayat ke-11. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ada catatan penting untuk kita ambil. Pertama, Allah menyatakan kuasanya kepada dan melalui orang-orang yang dengan setia menyatakan kehendaknya serta memuliakan namanya atas hidup mereka. Yang kedua, Allah memakai mereka untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Allah yang penuh kuasa jauh melebihi kuasa manusia dan apapun yang ada di kolong langit ini. Yang ketiga, melalui hambanya yang setia, Allah menyatakan kebaikan kepada manusia yang mengasihinya dan menyatakan hukuman kepada mereka yang menolaknya. Yang keempat, pengangkatan Nabi Elia itu menjadi gambaran pengangkatan umat Allah yang setia pada kedatangan Kristus kembali. Itu terdapat dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 17. Kelima, dengan berbagai persoalan yang kita hadapi, dengan berbagai kebutuhan yang kita inginkan, dan semua itu tidak mudah untuk kita dapati, untuk kita pecahi. Tetapi saudaraku, ingat, Nabi Elisa mempercayai Tuhan untuk menolongnya. Keenam, teman, sahabat, para pelayan Tuhan mungkin suatu saat akan meninggalkan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang patut kita ingat bahwa Roh Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap terima kasih Tuhan, Engkau telah memperdengarkan firman. Dengan kuasa Roh yang Kudus, kami mampu menerima firman itu dan melakukannya dengan setia. Sehingga kesetiaan kami dalam melakukan kebenaran firman, kami akan melihat kemuliaan Tuhan hadir, menolong kami, memberkati kami, dan menyelamatkan kami, keluarga kami, anak-anak kami, bahkan pekerjaan-pekerjaan pelayanan di muka bumi ini, agar nama Kristus terus dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan memberkati.